kompleksometri adalah suatu analisis volumetri berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau ligan. Ligan adalah suatu unsur yang memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan pada logam. Ligan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu monodentat dan juga polidentat. Monodentat adalah ligan yang mempunyai satu gugus donor pasangan elektron bebas, contohnya yaitu NH3 dan Cn. Sedangkan polidentat yaitu ligan yang mempunyai banyak gugus donor pasangan elektron bebas, contohnya yaitu Na2E-delta. Na2E-delta bereaksi dengan ion logam membentuk kompleks yang kuat dengan perbandingan 1:1, sehingga dapat diterapkan untuk analisa titrasi secara kuantitatif. Kestabilan dari senyawa kompleks yang terbentuk tergantung dari sifat kation dan juga pH dari larutan. Oleh karena itu, titrasi kompleksometri ini dilakukan pada pH tertentu. Macam-macam titrasi kompleksometri yaitu ada titrasi langsung, titrasi kembali atau titrasi balik, titrasi substitusi atau titrasi pengganti, dan titrasi tidak langsung. Prinsip titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion kalsium akan membentuk kompleks dengan eta sehingga kadar dapat diketahui. Titik akhir dari titrasi ini ditunjukkan dengan indikator logam dan ditandai dengan perubahan warna merah muda menjadi warna biru. Alat yang digunakan pada praktikum ini ada Erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, lumpang dan alu, pipet tetes, labu ukur, buret, klem dan statif, spatula, serta timbangan analitik. Sedangkan untuk bahan yang digunakan ada Na2-etna, magnesium sulfat heptahidrat, EBT, aquades, natrium klorida, mureksid, amonium hidroksida, amonium klorida, kalsium laktat, natrium hidroksida, dan terakhir merkuri klorida. Pertama, pembuatan larutan standar sekunder. Standar sekunder dibuat dengan menggunakan larutan Na2-eta sebanyak 18,61 gram, lalu ditambahkan dengan aquades secukupnya. Kemudian volumenya dicukupkan hingga 1000 ml, lalu kocok hingga homogen. Yang kedua, pembuatan standar primer. Pembuatan standar primer menggunakan MgSO4 7H2O sebanyak 12,398 gram. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan aquades secukupnya hingga volume 1000 ml dan kocok homogen. Pada percobaan kali ini menggunakan EBT dan mureksin. Pada indikator EBT itu dicampurkan EBT dengan NaCl dengan perbandingan 1:100, sedangkan pada mureksin itu dicampurkan mureksin dengan NaCl sebanyak perbandingan 1:100. Pembuatan larutan dapar slangnya. Pembuatan larutan dapar slangnya ini menggunakan 70 gram NH4Cl yang dilarutkan dalam 300 ml NH4OH 25%. Kemudian diencerkan dengan aquades sampai 700 ml dan ukur pH dengan menambahkan NH4OH 25% lagi sampai pH yang dikehendaki. Kemudian diencerkan dengan aquades sampai 1 liter. Pembakuan Na2-eta. Pembakuan Na2-eta ini menggunakan MgSO4 7H2O sebanyak 10 ml. Atur pH 9-10, ditambahkan dengan 2 ml larutan dapar slangnya. Kemudian ditambahkan 50 mg indikator EBT. Setelah itu dititrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 molar. Tunggu hingga adanya perubahan warna dari warna merah menjadi warna biru. Tahapan yang terakhir yakni tahapan penetapan kadar dilakukan dengan titrasi langsung menggunakan kalsium laktat sebanyak 10 ml dan diatur pH-nya hingga pH-nya itu lebih dari sama dengan 12. Lalu ditetapkan dengan penambahan NaOH 4N. Kemudian ditambahkan 50 mg indikator mureksid. Setelah itu dititrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 m hingga terjadinya perubahan warna dari warna merah menjadi warna violet. Titrasi ini menggunakan ligan bergigi banyak yang berupa asam etilen diamin tetraasetat atau ETA. ETA sendiri termasuk ligan seksidentat yang berpotensi yang dapat berkoordinasi dengan ion logam dengan pertolongan kedua nitrogen dan 4 gugus karbonilnya. Titrasi kompleksometri percobaan ini menggunakan indikator mureksid yang bertindak sebagai pengompleks dan tentu saja kompleks logamnya mempunyai warna yang berbeda dengan pengomplexnya sendiri. Konstanta pembentukan kompleks kalsium indikator lebih kecil dibanding pembentuk kompleks kalsium eta awalnya
indikator ditambahkan terlebih dahulu ke dalam larutan analit membentuk warna merah dari kompleks kalsium indikator. Seiring dengan penambahan ETA, maka ETA akan bereaksi terlebih dahulu dengan molekul analit yang masih bebas atau yang tidak membentuk kompleks dengan indikator. Kemudian lama-kelamaan, ETA dapat bereaksi mengganti analit dari kompleks kalsium indikator tersebut sehingga mempengaruhi warna larutan menjadi warna biru. Akurasi titik akhir titrasi ini tergantung dari kekuatan kompleks logam indikator dibandingkan kekuatan kompleks logam ETA. Jika kompleks logam indikator terlalu kuat, maka perubahan warna terjadi setelah titik ekivalen. Dan sedangkan jika kompleks logam indikator kekuatan ikatannya lebih lemah, maka titik akhir titrasi akan tampak sebelum titik ekivalennya. Konstanta pembentukan kompleks logam indikator ini tergantung pada pH larutan. Kekuatan kompleks logam indikator sangat tergantung pada pengaturan pH saat titrasi sehingga kesalahan titrasi dapat seminimal mungkin.